Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, anak-anak sekalian. Kita ketemu lagi dalam pelajaran TPMM. Session kali ini kita akan membahas operator. Apa yang dimaksud dengan operator? Operator merupakan simbol atau karakter yang biasa dilibatkan dalam program untuk melakukan suatu operasi atau manipulasi, seperti penjumlahan, pengurangan, membandingkan, dan operasi yang lainnya. Ada banyak sekali operator, salah satunya adalah operator aritmatika. Operator yang pertama adalah penjumlahan dengan simbol tanda plus. Cara penulisan adalah operan 1 bisa berupa variabel atau konstanta, kemudian ditambah dengan operator 2. Operan ini bisa berupa variabel, bisa berupa konstanta. Berikutnya adalah pengurangan atau negasi, tandanya adalah minus. Contoh penulisan adalah seperti ini. Yang ketiga adalah perkalian, tandanya adalah bintang. Jadi bukan kali tapi bintang, ini perlu diperhatikan. Contoh penulisannya adalah operan 1, ya, bintang, operan 2. Yang ketiga adalah pembagian. Untuk pembagian menggunakan garis miring, bukan titik 2, garis miring. Contohnya adalah operan 1, garis miring, operan 2. Yang ketiga adalah modulus atau sisa pembagian. Simbol operatornya adalah persen. Contohnya adalah operan 1, persen, operan 2. Ini contoh penulisannya. Yang selanjutnya adalah increment. Increment itu maksudnya adalah menambah 1 pada nilai variabel. Tandanya adalah plus ganda atau plus plus. Ada dua macam penulisan, yaitu operan atau variabel plus plus atau plus plus operan variabel. Jadi tanda plus plus bisa ditaruh di belakang, bisa juga ditaruh di depan. Kemudian decrement. Decrement adalah pengurangan 1 pada nilai variabel. Simbol operatornya adalah min-min. Penulisan bisa ditaruh di belakang variabel maupun di depannya variabel. Ini adalah operator aritmatika. Kelompok operator yang lain adalah assignment operator. Assignment operator ini pada dasarnya adalah menggabungkan dua operator. Operator yang pertama ini adalah operator memindahkan atau mengisi atau memindahkan. Jadi operan 1 diisi dari operan 2. Berikutnya adalah ini plus sama dengan, ini maksudnya adalah operan 1 ditambah dengan operan 2, kemudian hasilnya disimpan di operan 1. Yang ketiga adalah minus sama dengan, maksudnya adalah operan 1 dikurangi dengan operan 2, hasilnya disimpan di operan 1. Berikutnya adalah assignment, perkalian operan 1 kali operan 2, hasilnya disimpan di operan 1. Berikutnya adalah pembagian operan 1 dibagi operan 2, hasilnya disimpan di operan 1. Kemudian modulus operan 1, modulus operan 2, hasilnya disimpan di operan 1. Berikutnya adalah operasi logika N. Jadi adalah operan 1 di N-kan dengan operan 2, hasilnya disimpan pada operan 1. Berikutnya adalah OR. Jadi operan 1 di-OR-kan dengan operan 2, hasilnya disimpan pada operan 1. Yang selanjutnya adalah operan 1 di-XOR-kan dengan operan 2, hasilnya disimpan pada operan 1. Berikutnya adalah menggeser bit. Jadi operan 1 digeser bitnya, penggeserannya itu sejumlah operan 2. Geser ke kiri sejumlah operan 2,
hasil penggeseran bit tersebut disimpan di operan 1. Sedangkan yang di bawah adalah menggeser bit ke arah kanan sejumlah operan 2, hasilnya disimpan pada operan 1. Ini adalah assignment operator. Berikutnya adalah operator relasi. Operator relasi itu adalah operator yang tujuannya membandingkan antara dua operan. Yang pertama adalah persamaan. Simbolnya adalah ini, double sama dengan. Apakah operan 1 sama dengan operan 2? Jawabannya atau hasilnya adalah berupa pernyataan benar atau salah. Jadi operator relasi itu menghasilkan pernyataan benar atau salah, 1 atau 0. Yang ini adalah lebih besar, apakah operan 1 lebih besar dari operan 2. Berikutnya ini adalah membandingkan apakah operan 1 lebih kecil dari operan 2. Berikutnya ini adalah membandingkan apakah operan 1 lebih besar atau sama dengan operan 2. Dan berikutnya adalah apakah operan 1 kurang atau sama dengan operan 2. Dan yang terakhir adalah pertidaksamaan, apakah operan 1 tidak sama dengan operan 2. Nah, inilah operator relasi. Jadi operator relasi itu menghasilkan pernyataan benar atau salah, atau nilai 1 atau 0. Berikutnya adalah operator logika. Ini digunakan untuk fungsi logika. Operator OR melakukan operasi logika, operan 1 di-OR-kan dengan operan 2. Kemudian ini adalah fungsi logika AND dengan tanda 2N, yaitu operan 1 di-AND-kan dengan operan 2. Dan yang terakhir adalah fungsi logika negasi atau inverter. Inverter maksudnya adalah membalik. Jadi nilai yang tadinya 1 akan diubah menjadi 0, yang tadinya 0 akan diubah menjadi 1. Inilah macam-macam operator logika yang digunakan pada bahasa C. Untuk itu, marilah kita coba menggunakan aplikasi DepC. Sebagai contoh, kita buat dulu variabelnya. Ada dua bilangan, bilangan integer, itu bilangan 1, kemudian ada bilangan 2, kemudian hasil operasinya nanti kita simpan di variabel hasil. Nah, angka ini akan kita ambil dari keyboard, jadi dapat kita buat perintah out bilangan pertama dan perintah cin saja supaya bil 1. Kemudian bilangan yang kedua. Nah, kita coba bilangan 1 dan bilangan 2 ini kita lakukan operasi. Operasi yang pertama adalah penjumlahan. Jadi dapat kita tuliskan hasil penjumlahan, kita tuliskan pada variabel atau kita simpan pada variabel hasil. Hasil sama dengan bil 1 ditambah bil 2. Kemudian hasilnya ini kita tampilkan. Kita menggunakan perintah cout hasil penjumlahan dengan variabelnya kita tuliskan di sini hasil, kemudian kita akhiri barisnya. Jadi ini ada proses atau ada operasi penjumlahan bilangan 1 ditambah dengan bilangan 2. Hasilnya disimpan pada variabel hasil ini. Kemudian kita tampilkan di sini. Tampilkan di layar ada string hasil penjumlahan, kemudian nanti hasilnya berapa akan dituliskan. Berikutnya kita buat operasi yang lain, operasi pengurangan. Ya, tandanya adalah minus. Ganti di sini adalah pengurangan. Selanjutnya bisa kita tambahkan di sini perkalian. Simbolnya adalah bintang. Hasil perkalian. Berikutnya pembagian. Bilangan 1 dibagi bilangan 2, pembagian. Selanjutnya kita coba dengan modulus. Hasil modulus. Berikutnya adalah kita gunakan bilangan 1, kita naikkan atau diincrement.
bilangan 2 yang kita dekrementkan. Ya, perintah sudah kita buat. Sekarang kita coba untuk ditampilkan hasilnya. Coba nanti diperhatikan. Ini yang pertama kita gunakan tanda increment dan decrement di belakang. Ya, kita compile. Oke, kita masukkan bilangan yang pertama, masukkan 100. Kemudian bilangan yang kedua kita masukkan 24. Kita lihat hasilnya. Hasil penjumlahan 124. Ya, dari sini hasil penjumlahannya 124, hasil pengurangan 76, hasil pengurangan hari ini. Kemudian perkalian bilangan 1 dikalikan 2, 2400. Hasil pembagian 4, ya. Modulusnya juga 4, ya. Jadi hasil pembagian ini adalah pembagian integer. 100 bagi 24 itu 24 lebih. Nah, karena ini adalah bilangan integer, maka pecahannya tidak disertakan. Kemudian hasil increment tetap 100, hasil decrement tetap 24. Coba ini diperhatikan, ketika kita menaruh tanda increment dan decrement itu ada di belakang. Oke, ini hasilnya. Nah, sekarang kita coba kalau tanda increment dan decrement ini kita taruh di depan. Ya, apa pengaruhnya? Jadi kalau di sini tadi tidak ada pengaruhnya. Kita coba lagi. Sekarang ini kita taruh di depan. Ya, kita lakukan compile and run. Kita isi tadi bilangan pertama adalah 100. Kita enter. Bilangan kedua 24. Kita enter. Coba sekarang diperhatikan untuk increment sekarang menjadi 101. Jadi ada kenaikan. Ya, ada kenaikan. Sedangkan untuk decrement menjadi 23. Kenapa berbeda? Ya, penempatan tanda increment dan decrement di belakang itu mempengaruhi proses. Jadi kalau kita taruh di depan variabelnya, maka akan dilakukan proses penjumlahan, baru disimpan ke variabel hasil. Sedangkan kalau kita taruh di belakang, bilangan aslinya itu akan ditaruh ke variabel hasil dulu, jadi masih asli 100, baru setelah itu ditambahkan. Jadi prosesnya berbeda. Ini perlu diperhatikan. Demikian juga untuk pengurangan. Ya, ketika kita taruh di belakang, ya, bilangan 2 itu akan dipindah dulu ke hasil, baru kemudian bilangan 2 dikurangi. Tapi kalau sekarang bilangan 2 itu dikurangi dulu, baru hasilnya dipindah ke variabel hasil, sehingga sudah terjadi pengurangan. Ini perbedaan menaruh tanda increment dan decrement di depan maupun di belakang. Silakan mencoba, kalau ada kesulitan silakan dikonsultasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.